Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang terhormat Pak Muhammad Syarif Khalil serta dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muharram Aprianto dengan NIM 52304113002. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hari kiamat dan juga proses terjadinya hari kiamat. Kiamat adalah suatu di mana manusia yang di seluruh dunia akan binasa dan juga hancurnya alam semesta. Bisa diartikan bahwa kiamat itu merupakan awal dari kehidupan manusia menuju ke akhirat, yang dimana akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawab atas perbuatannya semasa hidup. Nah, iman kepada hari kiamat adalah rukun kelima. Yang hari kiamat itu diawali dengan tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil untuk menghancurkan bumi beserta isinya. Hari kiamat tidak dapat diprediksi kapan akan datangnya, karena itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diketahui oleh siapapun. Namun dengan demikian kita masih bisa mengetahui kapan datangnya hari kiamat dengan melihat tanda-tanda yang diberikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Orang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan akan menerima imbalan surga, yaitu yang penuh kenikmatan. Sedangkan bagi orang-orang kafir dan penjahat akan masuk neraka yang sangat pedih siksanya. Baik, di sini akan saya jelaskan proses terjadinya hari kiamat beserta tanda-tandanya. Yaitu yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi adalah menjadi salah satu tanda datangnya hari akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagikan secara merata, binatang ternak akan semakin banyak. Begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi akan hidup selama 7 atau 8 tahun. Nah, yang kedua adalah Dajjal. Selain Imam Mahdi, ada juga kemunculan Dajjal yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dajjal diketahui akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk memimpin dunia. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi atas umat manusia. Yang artinya tidak ada seorang pun di antara Alkitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi mereka. Yang keempat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang menjadi perusak bumi di akhir zaman. Yang artinya mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding antara mereka dan kami. Yang kelima adalah matahari terbit dari arah barat. Matahari terbit dari arah barat menjadi salah satu tanda-tanda kiamat kubrah atau besar. Dalam hadis Abu Daud serta Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah sabda beliau,
Sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari arah barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun menyusul segera terjadi. Nah, yang tadi, yang setelah matahari atau dabba yang muncul duluan. Sini saya juga menjelaskan dabba, binatang melata. Kemunculan binatang melata itu disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi, apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat. Yang ketujuh adalah angin yang berhembus, kabut dan angin. Nah, dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya kiamat, yang artinya maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Yang kedelapan, terjadinya gempa. Nah, sini gempa di muka bumi saat hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 1 yang berbunyi, la ayyuhan nasu rabbukum inna zalzalatas saati syai'un azim. Nah, dengan artinya wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah kejadian yang sangat besar. Nah, yang ke-10 munculnya api yang akan menggiring semua manusia dari Yaman dan dikumpulkan akan menjadi satu. Nah, ini api Yaman ini akan membuat semua manusia menggiring ke tempat mereka berkumpul. Nah, kemunculan api ini menjadi tanda-tanda kiamat, bahkan api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Nah, yang ke-10 adalah hancurkan Ka'bah. Tanda kiamat yang terakhir adalah hancurnya Ka'bah. Sesuai dalam hadis, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Nah, dalam hadis riwayat Muslim Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah diturunkan oleh Zu Suwaikotoin dari Habasyah. Nah, itulah penjelasan saya tentang mengenai proses terjadinya hari kiamat. Sampai di sini, inilah penjelasan saya. Sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan materi yang saya bawa, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.